Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riafi Andela. NIM saya 211010504491. Saya dari Prodi Manajemen dengan kelas 03 SMJP 036. Saat ini saya akan membahas tentang coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut sebagai COVID-19. Untuk bahasannya, kita ada 4 topik. Yang pertama, pengertian dari COVID-19, yang kedua, gejala COVID-19, yang ketiga, penyebab dari COVID-19, dan juga yang terakhir, pencegahan COVID-19. Masuk dalam pengertian, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia ini ada sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau singkat COVID-19. Apa saja gejala dari COVID-19? Gejala virus COVID-19 yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, dan juga kehilangan rasa atau bau. Yang kedua, gejala yang sedikit tidak umum yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit atau nyeri diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan maupun jari kaki, dan juga mata merah atau iritasi. Yang terakhir, gejala seriusnya yaitu kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, maupun bingung, dan juga nyeri pada dada. Penyebab dari virus COVID-19 ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu melakukan kontak langsung terhadap orang-orang yang terdampak virus corona. Virus corona juga dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal apabila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalkan penderita kanker. Karena mudah tertular, virus corona berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID. Oleh itu, para tenaga medis menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk pencegahannya sendiri ada 4 cara. Yang pertama adalah menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Yang kedua adalah hindarkan kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona. Yang ketiga, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres, serta jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Dan yang terakhir, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi, yang merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Sementara untuk orang sakit harus memiliki surat izin dari dokter. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkejang dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, dan tidak akan menjadi sumber penularan. Vaksin tersendiri ada 7 jenis, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Novavax, Sputnik, dan juga Sinovac. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau milik masyarakat swasta yang memenuhi persyaratan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kiranya penyampaian yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.